Memilih tipe genteng saat merencanakan pembangunan rumah tidak hanya ditujukan untuk mencari nilai estetiknya saja. Beberapa orang juga memilih tipe genteng dengan tujuan untuk menghemat pengeluaran biaya pembangunan rumah. Dalam video ini, kami akan membahas berbagai jenis genteng rumah, lengkap dengan pengertian beserta kelebihan dan kekurangannya, yang bisa membantu Anda memilih genteng yang sesuai dengan kebutuhan dan desain rumah Anda. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya. Pertama, genteng keramik. Genteng keramik adalah jenis genteng yang membuat rumah terlihat mewah. Genteng ini terbuat dari campuran keramik dan tanah liat. Genteng ini diberi lapisan pewarna glazur agar terlihat lebih mengkilap. Kelebihan genteng keramik. Pertama, mampu menahan panas matahari. Kedua, membuat rumah terasa sejuk saat musim panas. Ketiga, warna mengkilap membuat rumah terlihat mewah. Kekurangan genteng keramik. Pertama, harganya cukup mahal. Kedua, pemasangannya cukup sulit. Kedua, genteng beton. Genteng beton adalah salah satu jenis genteng yang paling kuat dan tahan lama. Genteng ini terbuat dari material semen, pasir, dan abu bekas pembakaran batu bara. Kelebihan genteng beton. Pertama, tahan api dan tidak mudah bocor. Kedua, tahan cuaca dan tidak mudah retak. Ketiga, punya banyak variasi bentuk dan warna. Kekurangan genteng beton. Pertama, bobotnya sangat berat. Kedua, harganya cukup mahal. Ketiga, mudah berlumut sehingga membutuhkan perawatan lebih. Ketiga, genteng tanah liat. Sesuai dengan namanya, jenis genteng ini terbuat dari clay atau tanah liat dan dibuat melalui proses pembakaran. Genteng tanah liat cocok digunakan di rumah minimalis. Kelebihan genteng tanah liat. Pertama, desain universal, cocok untuk model rumah apapun. Kedua, harganya cukup terjangkau. Ketiga, awet dan tahan lama. Kekurangan genteng tanah liat. Pertama, mudah berjamur jika tidak dilapisi cat pelapis. Kedua, mudah bocor kalau pemasangannya tidak benar. Keempat, genteng aspal. Genteng aspal dibuat dari material campuran serat kayu dan aspal. Jenis genteng ini banyak digunakan di banyak rumah tipe minimalis di Indonesia. Genteng aspal tersedia dalam dua model, yaitu bergelombang dan datar. Kelebihan genteng aspal. Pertama, fleksibel, bisa digunakan di hampir semua jenis rangka atap. Kedua, anti bocor karena bentuknya berlapis dan lebar. Kekurangan genteng aspal. Pertama, harganya cukup tinggi. Kedua, pemasangan cukup rumit, tidak bisa dipasang sembarangan, perlu tenaga profesional. Kelima, genteng kaca. Genteng kaca adalah jenis genteng yang tidak bisa dipasang di seluruh bagian atap. Genteng kaca membuat sinar matahari bisa langsung masuk ke dalam rumah dan membuat Anda tidak nyaman. Genteng kaca biasanya dipakai di area tertentu, misalnya diselipkan di beberapa bagian genteng di atas dapur.
Genteng kaca juga bisa digunakan di ruang cuci dan jemur agar Anda tetap bisa menjemur pakaian di dalam rumah. Kelebihan genteng kaca. Pertama, sebagai pintu masuk cahaya matahari ke dalam rumah. Kedua, membuat rumah lebih terang, lebih hemat listrik. Kekurangan genteng kaca. Pertama, material kaca mudah pecah. Kedua, perawatan cukup rumit saat terhalang kotoran. Keenam, genteng metal pasir. Genteng metal terbuat dari lembaran metal yang dibentuk dan dipres membentuk pola genteng yang di lapisan pasir yang melekat kuat di permukaannya. Kelebihan genteng metal pasir. Pertama, bobotnya ringan, tidak membebani struktur bangunan. Kedua, pemasangannya mudah dan cepat. Kekurangan genteng metal pasir. Pertama, kurang tahan terhadap tekanan. Kedua, membutuhkan perawatan berkala. Ketujuh, genteng sirap. Genteng sirap adalah variasi atap kayu yang biasanya terbuat dari kayu jati dan kayu elin. Karena jenis kayu ini memiliki ketahanan yang baik terhadap perubahan suhu, cuaca, kelembapan, dan serangan serangga. Kelebihan genteng sirap. Pertama, daya tahan terbaik dari perubahan cuaca ekstrem. Kedua, dapat mengalirkan sirkulasi udara dengan baik sehingga rumah lebih sejuk. Kekurangan genteng sirap. Pertama, harganya jauh lebih mahal dibandingkan atap biasa. Kedua, perawatannya jauh lebih sulit karena jika mengalami kebocoran sulit ditemukan sumbernya. Itulah 7 jenis genteng rumah yang bagus beserta kelebihan dan kekurangannya. Pilihlah jenis genteng yang sesuai dengan gaya arsitektur rumah Anda dan kebutuhan Anda. Pastikan untuk mempertimbangkan faktor daya tahan, keindahan, dan harga saat memilih genteng rumah. Dengan genteng yang tepat, rumah Anda akan terlindungi dengan baik dan memiliki tampilan yang menawan.